Manuver transfer MU, tawarkan Alejandro Garnacho demi dapatkan Ollie Watkins. Manchester United kembali jadi sorotan jelang penutupan bursa transfer musim panas. Klub raksasa Premier League ini dikabarkan tengah menjajaki opsi pertukaran pemain demi mendatangkan striker Aston Villa, Ollie Watkins. Nama Alejandro Garnacho disebut-sebut masuk dalam paket yang ditawarkan oleh pihak Old Trafford. Watkins kabarnya menjadi target utama pelatih Ruben Amorim yang terus merombak skuad untuk menghadapi musim kompetisi 2025-2026. Sebelumnya, Amorim sudah mengamankan jasa Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, serta melepas Marcus Rashford ke Barcelona dengan status pinjaman. Namun, proses perampingan skuad belum berhenti. Garnacho pun masuk daftar pemain yang siap dilepas. Menurut laporan The Independent, United menawarkan skema barter plus uang tunai ke Aston Villa untuk memuluskan kedatangan Watkins. Namun, ini bukan satu-satunya manuver mereka. Chelsea juga menjadi klub lain yang diajak negosiasi, dengan Nicholas Jackson menjadi target alternatif. Sayangnya, Chelsea mematok harga tinggi untuk Jackson, yakni sekitar 80 juta pound, dan tampaknya enggan bernegosiasi jika tidak ada imbalan signifikan. Apalagi, mereka menilai Garnacho hanya bernilai sekitar 30 juta pound, jauh dari ekspektasi Manchester United. Menariknya, Chelsea sebenarnya pernah dikaitkan dengan Garnacho pada awal tahun ini, namun tak ada kesepakatan yang tercapai. Bahkan, klub asuhan Enzo Maresca itu juga menolak mempermanenkan status Jadon Sancho yang sempat mereka pinjam. Jika dua opsi utama, Watkins dan Jackson, gagal diamankan, Manchester United kemungkinan akan kembali membidik striker muda berbakat Benjamin Sesko sebagai rencana cadangan. Di sisi lain, Bryan Mbeumo, salah satu rekrutan anyar Amorim, menunjukkan fleksibilitasnya dengan siap dimainkan di berbagai posisi. Saya bisa bermain sebagai winger, playmaker, atau striker. Di Brentford, saya pernah menjalani semuanya. Ini akan membantu saya memberikan kontribusi maksimal di Manchester United, ucap pemain internasional Kamerun itu. Dengan sejumlah opsi yang masih terbuka, Manchester United tampaknya siap mengambil risiko besar demi membentuk lini depan yang lebih tajam dan dinamis musim ini. Manchester United bisa gaet Harry Kane jika gagal dapatkan Ollie Watkins atau Benjamin Sesko. Manchester United berpotensi menjadi klub terdepan dalam perburuan Harry Kane, jika mereka gagal mengamankan tanda tangan Ollie Watkins atau Benjamin Sesko pada bursa transfer musim panas ini. Situasi ini muncul di tengah ketatnya persaingan mendapatkan striker baru di Premier League. Setelah gagal memboyong Victor Gyökeres dan Liam Delap, United kini mengalihkan fokus kedua nama utama, Benjamin Sesko dan Ollie Watkins. Namun, jalan menuju keduanya tidak mudah. Aston Villa dengan tegas menolak menjual Watkins, sementara Newcastle United disebut lebih unggul dalam persaingan merebut Sesko. Pelatih Ruben Amorim diyakini sangat ingin menghadirkan penyerang tajam ke Old Trafford sebelum jendela transfer ditutup. Tetapi jika gagal, ia kemungkinan besar harus kembali mengandalkan duet yang tampil kurang meyakinkan musim lalu, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund. Meski begitu, kegagalan ini bisa menjadi berkah terselubung bagi Setan Merah. Pasalnya, peluang merekrut Harry Kane musim depan bisa terbuka lebar. Kapten timnas Inggris itu diyakini tertarik kembali ke Premier League usai Piala Dunia 2026. Menurut laporan The Telegraph, kontrak Kane bersama Bayern Munchen memiliki klausul khusus yang memungkinkan kepindahan tersebut. Klausul tersebut disebut-sebut memungkinkan harga transfer Kane menurun seiring bertambahnya usia, menjadikannya lebih terjangkau bagi peminat klub. Namun, Manchester United tetap harus bersaing dengan sesama tim Premier League, Tottenham, yang konon memiliki hak opsi pertama jika Kane ingin kembali ke London Utara. Meski begitu, laporan yang sama menyebutkan bahwa saat ini Manchester United adalah destinasi paling mungkin jika Kane benar-benar memilih hengkang dari Bayern pada musim panas mendatang. Erik ten Hag dorong Bayer Leverkusen datangkan striker Manchester United. Rasmus Højlund kini menjadi salah satu penyerang muda paling diminati di Eropa. Sejumlah klub besar mulai mendekati Manchester United untuk membahas masa depannya. Meski penampilannya kurang konsisten musim lalu,
Højlund tetap dianggap punya potensi besar. Pemain berusia 22 tahun itu hanya mencetak 4 gol di Liga Inggris, namun menarik minat banyak klub papan atas. Ketertarikan terhadap Højlund membuat United berada dalam posisi sulit. Mereka harus memutuskan apakah akan melepas sang striker atau memberinya waktu lebih lama untuk berkembang. Sementara itu, klub-klub top Eropa sudah mulai bergerak untuk memperebutkan tanda tangannya. Bayer Leverkusen yang kini dilatih Erik ten Hag termasuk yang paling serius dalam perburuan ini. Menurut laporan Chout Offside, Erik ten Hag sangat ingin kembali bekerja sama dengan Højlund. Ia menilai sang striker sebagai tambahan penting untuk skuad Bayer Leverkusen. Ten Hag melihat Højlund cocok dengan rencana jangka panjangnya di Bundesliga. Namun, Leverkusen bukan satu-satunya klub yang mengincar mantan striker Atalanta itu. AC Milan, Inter Milan, Napoli, Juventus, Borussia Dortmund, RB Leipzig, dan Eintracht Frankfurt juga terus memantau situasi. Persaingan ini menjadi salah satu kisah terbesar bursa transfer musim panas ini. Inter Milan bahkan sudah mengajukan tawaran yang melibatkan Højlund dan Joshua Zirkzee. Namun, proposal kreatif itu langsung ditolak oleh Manchester United. Pihak United hanya bersedia melepas Højlund melalui penjualan permanen. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan opsi pinjaman atau skema pertukaran pemain. Højlund sendiri disebut cukup tertarik bergabung dengan Inter Milan. Klub Serie A itu baru saja tampil di final Liga Champions dan memiliki proyek ambisius yang menarik minat banyak pemain muda. Patrick Dorgu jadi pemain terbaik MU saat hadapi Bournemouth. Bek Manchester United, Patrick Dorgu, mengaku puas dengan performanya melawan Bournemouth. Ia berharap bisa terus memberikan kontribusi lebih besar untuk MU. Beberapa waktu lalu, MU menghadapi Bournemouth dalam lanjutan Premier League Summer Series 2025. Dalam pertandingan ini, Dorgu mendapat kepercayaan sebagai starter di sisi kiri pertahanan MU. Sang bek tampil mengesankan sepanjang laga. Ia berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist, membantu MU meraih kemenangan 4-1 atas The Cherries. Setelah pertandingan, Dorgu mengungkapkan kebahagiaannya atas kontribusinya hari ini. Ia berharap bisa memberikan performa yang lebih baik lagi di musim mendatang. Dalam wawancara eksklusif bersama MU TV, Dorgu menyampaikan kepuasannya setelah mencetak gol dan assist dalam laga ini. Namun, bagi sang bek, yang terpenting adalah kemenangan tim, dan itulah fokus utamanya saat ini. Ya, menyenangkan rasanya saya bisa mencetak gol hari ini, namun yang terpenting adalah tim kami bisa menang, ujar Dorgu. Lebih lanjut, bek asal Denmark itu menyebut bahwa performa timnya terus menunjukkan peningkatan dari hari ke hari. Ia menambahkan bahwa para pemain MU semakin mengerti apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim, sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik di lapangan. Hari ini tim ini bermain dengan performa yang bagus, dan itu sesuatu yang bagus untuk fans kami. Pramusim ini membantu kami untuk memahami lebih baik ide Ruben, pungkasnya.